Pernah nggak sih lo kepikiran kenapa HP Android tuh hobi banget miripin iPhone? Terutama dari segi desain. Mulai dari modul kamera, frame kotak, sampai vibe HP mahalnya tuh kerasa banget. Alasannya simple, karena desain iPhone emang udah jadi standar gengsi. Begitu kelihatan mirip iPhone, orang langsung mikir, wah ini HP mahal nih. Padahal aslinya Android harga miring. Nah, buat lo yang kebelet pengen iPhone tapi dompet belum sepakat, mending tahan dulu. Soalnya ada satu HP Android yang desainnya plek-ketiplek iPhone 17 Pro banget. Sampai-sampai dari jauh susah dibedain. Dari modul kamera belakang yang gede dan kotak, susunan lensa yang khas, sampai bodinya yang kelihatan premium, auranya iPhone parah. Jadi ceritanya, submerek ZTE, Nubia, resmi ngerilis Nubia V80 Pro di pasar Thailand. Dan jujur aja, dari first impressionnya aja, HP ini langsung kelihatan beda kelas. Sekilas tuh bisa bikin orang ngira harganya belasan juta, padahal aslinya... Nah, soal itu nanti kita bahas di belakang, karena plot twistnya lumayan nendang. Hal pertama yang langsung bikin jatuh hati, dari Nubia V80 Pro jelas desainnya. Kalau kalian sempat lihat Nubia V80 versi sebelumnya, ini tuh kayak versi naik kasta. Modul kamera belakangnya gede dan melebar di bagian atas, dengan bentuk persegi yang langsung ngingetin ke iPhone 17 Pro. Susunan kameranya dibuat zigzag, kelihatan rapi tapi tetap agresif. Buat HP di kelas harga menengah ke bawah, desain seberani ini jarang banget ditemuin. Bahkan kalau disandingin sama Xiaomi Redmi series atau Samsung Galaxy A series, Nubia V80 Pro masih kelihatan lebih niat dari sisi tampilan. Bodinya juga tipis, cuma sekitar 7,7 mm, dengan bobot 195 gram. Masih nyaman digenggam, nggak kerasa berat, tapi tetap berasa solid di tangan. Soal warna, Nubia juga nggak main aman. Ada Miss White yang kelihatan bersih dan elegan, Feather Black buat yang suka tampilan kalem tapi tetap maskulin, dan Petal Gold yang jujur aja ini paling eye-catching. Cocok banget buat kalian yang pengen HP-nya tampil beda dan langsung nyita perhatian. Masuk ke bagian layar, Nubia V80 Pro dibekali panel IPS LCD berukuran 6,75 inci. Resolusinya memang masih di HD+, jadi belum Full HD+. Tapi jangan salah, justru disinilah nilai jualnya muncul. Nubia berani kasih refresh rate 120 Hz. Kalau dibandingin sama Samsung Galaxy A series entry level yang kebanyakan masih main di 60 atau 90 Hz, Nubia ini jelas kelihatan lebih unggul di atas kertas. Soal dapur pacu, Nubia V80 Pro ditenagai chipset Unisoc T7 280 berbasis fabrikasi 12 nanometer dengan jaringan 4G. Chipset ini dipadukan dengan RAM LPDDR4X dan storage UFS 2.2 dengan konfigurasi 8GB RAM dan 256GB memori internal. Menariknya lagi, HP ini masih mendukung slot kartu SD, jadi soal urusan penyimpanan bisa lebih lega. Untuk gambaran performa, skor Antutunya ada di kisaran 330 ribuan. Jadi kalau dipakai buat gaming, posisinya jelas, main di setelan rata kiri masih aman dan stabil. Tapi kalau dipaksa rata kanan, ya jangan berharap terlalu mulus. Buat game berat kayak Genshin Impact, masih bisa dimainkan dengan setelan low. Sementara game lain yang lebih ringan seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, atau Call of Duty Mobile, aman dimainkan di setelan low sampai medium. Untuk sistem operasi, Nubia V80 Pro sudah langsung berjalan di Android 16 yang dipadukan dengan antarmuka MyOS versi 16.0. Menariknya lagi, Nubia juga mulai menyematkan berbagai fitur berbasis Nubia AI. Sekarang kita geser ke sektor kamera belakang. Nubia V80 Pro dibekali kamera utama 108 MP. Ini jadi upgrade besar dibanding versi desain sebelumnya, yang cuma 50 MP. Kamera utama ini ditemani satu kamera 2 MP dan satu kamera tambahan yang dilabeli sebagai AI kamera. Jadi secara jumlah ada 3 kamera di belakang, walaupun satu diantaranya lebih berperan sebagai pendukung sistem. Di bagian depan, Nubia V80 Pro dibekali kamera selfie 16 MP yang ditempatkan di punch hole tengah atas layar. Secara angka, kamera ini sudah cukup kompetitif di kelasnya. Untuk perekaman video, baik kamera depan maupun belakang sama-sama mentok di Full HD plus 30 fps. Masuk ke fitur pendukung, HP ini bisa dibilang masih cukup lengkap. Nubia masih mempertahankan audio jack 3,5 mm yang sekarang mulai langka. Selain itu ada sertifikasi IP64, Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth 5.2, sampai port USB Type-C. Minusnya cuma 2, speaker yang dipakai masih mono, dan gyro software. Urusan baterai, Nubia V80 Pro dibekali kapasitas 5000 mAh. Angkanya memang standar, tapi buat pemakaian normal seharian penuh masih aman. Yang cukup menarik, pengisian dayanya sudah mendukung fast charging 22,5 Watt. Memang bukan yang paling kencang kalau dibandingin sama Poco yang sudah main di 33 Watt atau lebih,
Tapi di kelas harga segini masih tergolong realistis dan layak. Soal harga, Nubia V80 Pro dibanderol 4.999 baht Thailand atau sekitar 2,7 juta rupiah. Jujur aja, kalau nanti masuk Indonesia dengan harga segini atau bahkan lebih mahal, gue yakin bakal langsung kena bully. Speknya segini tapi dijual mahal, kesannya cuma jualan desain doang. Nah sekarang kita masuk ke bagian kekurangan, karena jelas nggak ada HP yang sempurna. Resolusi layar yang masih HD+, bisa jadi catatan buat kalian yang sensitif sama ketajaman layar. Terus chipset Unisoc T7280, jelas bukan buat gamer berat yang hobi main di setting mentok kanan. Dan kamera tambahan selain kamera utama juga lebih terasa sebagai pelengkap, bukan jadi nilai jual utama. Tentunya, nilai plus utama dari HP ini sebenarnya cuma ada di dua hal. Pertama, desainnya yang emang bagus banget dan kelihatan mahal. Kedua, memori yang lega dengan konfigurasi 8/256 GB yang jarang banget dikasih di kelas harga segini. Selebihnya jujur aja, gue nggak ngelihat Nubia V80 Pro ini sebagai HP yang istimewa dari sisi spek atau fitur. Tapi buat kalian yang pengen ngerasain ala iPhone dengan isi Android dan harga yang jauh lebih ramah di kantong, HP ini jelas bisa jadi opsi. Jadi tinggal satu hal, tunggu aja kalau nanti resmi rilis di Indonesia guys.